dan dalam profil tokoh kali ini kita sudah bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Haji Abdul Hafid SPDI atau yang kita kenal dengan sebutan Mbah Hafid. Selamat malam Mbah Hafid. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mbah Hafid sehat Mbah Hafid. Alhamdulillah sehat. Ini teman-teman IRB soal ke Mbah Hafid ingin bertanya tentang sosok Mbah Hafid itu seperti apa. Mungkin masyarakat Rembang itu sudah banyak yang mengenal Mbah Hafid, tapi mungkin ada hal tertentu yang belum diketahui oleh masyarakat. Nanti kita bisa berbincang-bincang dengan Mbah Hafid. Untuk pertama Mbah Hafid ini asli Pamotan ya Pak? Ya, saya asli Pamotan di sini. Modal, saya modal. Berarti orang tua modal. Dan mertua saya Tanjung sini, tapi sama satu desa. Orang Pamotan. Mbah Hafid ini berapa bersaudara dari An? Saya ada 5 bersaudara. Saudara, Mbah Hafid nomor? Saya nomor 3. Kalau boleh tahu Mbah Hafid, pekerjaan orang tua itu apa? Saya rawat dulu ya. Jadi saya 6 jadi 6, saya ini nomor 4. Jadi Mas, putri-putri, terus saya, adik putri. Jadi 6 dan saya. Orang tua pekerjaannya apa? Apakah seorang pengusaha seperti? Bapak saya dulu itu tani dan dagang kecil-kecilan. Berarti Mbah Hafid juga di tani ya Pak? Ya, petani. Nah, petani. Tapi memang bapak saya juga ada usaha camping gitu Mas, yang saya teruskan sampai sekarang. Yang terkenal itu? Ya, kecil-kecil, nggak besar. Sampai sekarang masih produksi Mbah? Masih produksi. Oke. Kalau boleh tahu Mbah Hafid, masa kecil Mbah Hafid itu seperti apa Mbah? Karena saya ini orang desa, anaknya orang tidak banyak uang, anaknya petani, dan kebetulan rumah saya itu di paling ujung, jadi seperti kampung terisolir ya, sehingga kemajuan di desa itu sangat tertinggal. Jadi karena terisolir. Namun demikian saya setelah SD ini kan keluar dari Pamotan, saya kemudian mondok di Sarang selama hampir 10 tahun. Kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kami peroleh dari sana, sehingga saya bisa mengikuti kondisi begini. Kalau boleh tahu permainan waktu kecil Mbah Hafid juga dengan teman-teman lain seperti biasa Mbah bermainnya? Iya. Main di sawah, cari ikan. Di masa kecil itu sekolah tidak pakai sepatu. Ya, sekolah tidak pakai sepatu. Dulu itu pakai sabak. Jadi karena saya ini anak yang tidak mampu, ya pasti fasilitas sangat kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman saya itu ya ada sepatunan semua, tapi saya tidak sepatunan, biasa saja. Terus permainan kita tradisional sekali, kalau sama teman-teman Pak Sodor, terus gangsir. Kalau sepak bola itu pakai bola yang dibuat dari gepok itu. Oh ya, ya umpel-umpel itu semua dikandel. Harus itu jadi gitu. Mbah Hafid, ada kenangan masa kecil yang tidak bisa dilupakan oleh Mbah Hafid itu apa Pak? Ya, yang tidak bisa kami lupakan itu saya pada saat main bola gepok itu, kemudian saya meninggalkan sholat sampai pada akhir waktu. Nah, ini bapak saya marah-marah, sehingga saya diajar sampai habis-habisan. Oh gitu. Nah, ini pengalaman yang tidak saya lupakan. Dan itu positif bagi saya. Jadi saya seorang anak sangat positif sekali karena ya bapak saya itu dalam
disiplin waktu luar biasa untuk beribadah gitu. Bagi Mbak Hafid, sosok seorang bapak itu, Bapak saya itu sangat keras, Mas, sangat keras, khususnya kalau berkaitan dengan soal ibadah, keras sekali. Dulu saya itu di pondok, rambut saya panjang dikit, Bapak bawa tukang cukur dari sini ke pondok, tidak boleh panjang-panjang. Terus kemudian celana tidak boleh dulu itu, Pak. pakai sarung. Pakai sarung. Tidak boleh celana karena kayak londo katanya. Kayak londo, jadi rasa nasionalismenya bapak saya itu sangat tinggi, sampai celana tidak boleh, celana tidak boleh dibakar. Kalau saya sebenarnya dibakar oleh bapak saya. Kalau seorang ibu, Pak? Saya ibu, sebagai bapak ibu saya itu halus, tidak pernah marah-marah, saya sama anaknya mengarahkan. Tapi kombinasi ini saya kira sangat baik ya. Di satu sisi bapak saya keras, saya ini lembut, sehingga kombinasi ini sangat menjiwai terhadap anak, bisa dijiwai oleh anak. Dan alhamdulillah saudara saya 6 ini semuanya ya bermanfaat untuk masyarakat. Jadi meskipun ya tidak untuk kelas pada kemarin, tapi rata-rata ditokohkan di masyarakat. Menarik sekali perbincangan kita dengan Mbak Hafid. Kita akan melanjutkan perbincangan lagi setelah yang berikut ini. IRB aja lakoni becik senajan sithik. IRB aja lakoni becik senajan sithik. Jika tak tahu terbentuk hatimu, kalau kita menyaksikan masih ada orang berduka dan kita masih bisa bersuka. Marilah wahai kita semua saling ulurkan tangan. Mari seduluran, mari berbagi dalam info rombong berbagi. Tembus hati, tembus pagi, ajak lakoni becik senajan sithik. IRB, kita ada untuk semua. IRB, kita ada untuk semua. Bang Hafid, kita kembali dalam profil dan tokoh. Tadi Mbak Hafid menceritakan setelah lulus SD, Mbak Hafid langsung ke Sarang untuk sekolah formal belum? Apakah juga ikut Jadi KMTS? saya formalnya SD, kemudian dari pondok karena ijazah saya itu bisa dipakai untuk kuliah. Akhirnya saya setelah di DPR ini saya akhirnya kuliah sampai selesai. Jadi ijazah formalnya itu SD terus melanjutkan ke Sarang. Ya. Kok enggak melanjutkan ke sekolah formal belum? Ya bapak saya begitu. Nanti setelah ilmu agamanya dalam baru boleh ikuti sekolah formal. Jadi saya setelah tamat aliyah langsung saya mencoba untuk kuliah di Jogja dulu itu. Tapi karena ayah saya meninggal dulu, akhirnya tidak punya biaya, terus saya tahun 2000 jadi DPR sampai tahun 2010, terus akhirnya saya kuliah. Mbak Hafid, kita pernah mendengar bahwa Mbak Hafid ini sebenarnya juga seorang driver bis mini, Mbak. Ya, Bisa diceritakan, Mbak Hafid? ya, jadi saya setelah dari pondok saya harus kerja karena memang adik-adik saya masih perlu biaya, sehingga saya
berusaha untuk menjaga diri saya di pondok pesantren. Saya ada 2. Tidak ada yang utama kecuali hanya bidang tanah yang itu ya cukup untuk makan ya. Kalau panen rendah ya bisa juga tidak bisa dimakan. Tapi saya juga bekerja tadi nyupir, yaitu nyupir di toko Hartono itu. Saya jadi supirnya 2 tahun. Kemudian setelah saya dipercaya, akhirnya saya diberi kredit Bismini. Tahun berapa itu? Tahun 84. Bismini tanpa uang muka, kan sudah banyak kepercayaan. Saya akhirnya bantu setir nyupir Bismini itu selama kira-kira 2 tahun sampai Mbak. Ada pengalaman yang masih terngiang ketika nyopir Mbak? Atau mungkin ada penumpang yang tidak bayar? Ya banyak kenangan di sopir itu Mas. Jadi kalau anak sekolah kehabisan sambung ya cerita ya sudah tidak punya sambung ya gratis sekarang gitu aja. Jadi akhirnya karena saya ya hanya jam 1 Mas, pagi pas subuh kerja, jam 1 saya langsung ngajar di madrasah, selalu begitu. Itu kemudian berkembang, saya beli lagi 1 lagi kendaraan. Nah, itu terus saya mulai wira swasta perdagangan ini mulai dari nol betul saya lalu sopir ada sekolah tomat. Ada suatu saat Mbak Hafid ada kenal nggak kira-kira masih teringat ketika ngetem dengan penumpang kebut-kebutan itu ada? Biasa Mas, jadi saya ini biasa kalau ngejar penumpang itu ya sudah begitulah, saya tahu gitu, karena saya ngejar setoran gitu. Jadi saya harus kerja keras. Di soal salib-saliban ya biasa Mas. Biasa. Saya paling seneng itu ya memang kejar-kejaran itu. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang saya kalau nyopir seneng kejar-kejaran. Masih suka nyopir Mbak? Masih siap nyopir saya. Menarik perbincangan kita sesi kedua ini. Kita akan gali lagi tentang sosok Mbak Hafid di sesi yang ketiga, tapi setelah yang berikut ini. Masih bersama Mbak Hafid dalam Profil dan Tokoh. Kita akan berbincang lagi dengan Mbak Hafid. Mbak Hafid, kalau boleh tahu Mbak Hafid ini putranya berapa Mbak Hafid? Anak saya 5. Yang pertama Putri, itu sejak SMP kita pondokkan di Jogja sampai selesai kuliah di sana. Yang kedua kita setelah SMP kita bersarang dan kita mungkin di Mekah 4 tahun di sana. Jadi begini di Mekah. Mekah ya.
pendidikan agama di sana. Kemudian yang ketiga ini setelah dari madrasah sampai mondok, ketika 1-2 tahun tidak kuliah, tidak aktif sambil mondok. Yang keempat kuliah sambil mondok di ITS. Yang kelima ini baru lulus dari pondok masuk ke sana di Pacet, kemudian ini daftar di Undip, kebetulan diterima di kedokteran. Saya mampir dan saya tidak tahu itu, saya tidak ngerti siapa-apa, tapi betul ya diterima di sana. Saya tahu-tahu Pak saya itu uang berapa, 2 juta atau apa, untuk dari kakek di mana, di sana apa, sudah bilangnya itu sudah. Tapi saya tidak ngerti. Kalau boleh tahu pola pendidikan Mbak Hafid untuk putra-putri Mbak Hafid berikutnya. Ya, Apakah menurut Bapak yang Mbak Hafid dulu yang karena saya nalurinya hampir sama, Mas. Jadi sudah kami didik pola hidup sederhana, tidak boleh iri dan benci kepada orang lain. Itu saya tanamkan sejak kecil. Jadi anak saya itu ya sama mandiri, Mas. Namanya anak bupati kuliah ya pakai A100 kan biasa, A100 apa pakai Astrea. Nah, di Undip itu begitu, anak saya 5 tahun begitu. Pakai terakhir aja pakai apa ya? Nama tersebut itu sudah apa ya? Vario itu sudah hampir selesai. Jadi memang sudah kami tanamkan sejak kecil pola hidup sederhana, tidak boleh iri dan benci orang. Jadi alhamdulillah ya paling tidak bisa niru upaya-upaya yang sudah terbiasa dengan hidup yang sederhana. Kira-kira itu. bagi Mbak Hafid keluarga itu apa? Ya, bagi saya keluarga adalah segala-galanya, karena keluarga ini menjadi keluarga tidak hanya di dunia, harapannya sampai di akhirat, karena di akhir besok itu kita akan ketemu terus. Hidup yang selamanya kan di sana dan di dunia, cuma di dunia hanya untuk sarana supaya menuju ke sana menjadi keluarga yang benar-benar keluarga yang sementara di dunia ini. Tapi ini harus dimanfaatkan bagaimana keluarga ini bisa nanti besok di sana jadi satu. Mbak Hafid tahu tentang ibu, sosok ibu bagaimana Mbak? Ibu saya itu memang Hafid. Ibu saya ini, istri saya ini dulu memang dari anak pelajar formal ya. Jadi pada saat kuliah baru 1 tahun tertarik di Pinang gitu, ya sampai saya disuruh milih sangka atau teruskan kuliah saat itu saya. Meskipun sampai sekarang saya ya mestinya ya tidak bisa seperti itu, sadar. Tapi karena pada saya itu sudah keburu nikah ya. Kalau boleh tahu bisa diceritakan Mbak awal mula perkenalan dengan ibu seperti apa? Jadi saya itu kan mengajar di madrasah. Nah, madrasah saya itu nempel di MTS. MTS formal, jadi yang dipakai MTS formal, sulit dipakai madrasah. Nah, kebetulan ibu ini tenaga administrasi di MTS. Nah, sehingga Cinta lokasi. iya, tahu itu siapa tahu. Terus mulai ada benih-benih itu Mbak. Ya, enggak sih. Ya, kayaknya 3 bulan langsung itu tahu. Malah internet saya itu masnya ibu ini, saya tidak tahu kalau dia punya adik calon istri saya itu mas saya, Mas Kamun. Oh, Mas Kamun internet saya. Saya tidak tahu kalau itu punya adik. Ternyata yang di MTS ternyata adiknya dia, ya sudah langsung tak telepon sendiri ke Pak Mertua saya. Pak, ini fotonya kalau
Mereka asal langsung saya sendiri langsung saya. Yang buat Mbak Hafid yakin kalau ini kok jodoh saya itu apa? Saya biasanya feel saya kalau saya sudah mantap biasanya ya jadi. Dan ternyata klik sampai sekarang. Ya. Menarik perbincangan kita dengan Mbak Hafid untuk sesi segini. Kita akan melanjutkan di sesi yang keempat masih bersama Mbak Hafid dalam profil dan tepat. Mbak Hafid ini kan orang yang sibuk sekali, bahkan mungkin orang yang sulit sekali untuk dicari waktu istirahat. Bagaimana menyikapi itu, Mbak Hafid? Ya saya memang sebenarnya itu bisa kita atur ya. Tapi ketika itu menjadi tuntutan dari publik, ini yang saya rasa kesulitan. Jadi misalnya ada kelompok A harus saya datang, ada dinas harus saya datang, keluarga saya datang. Nah, ini yang kita kesulitan mengatur. Sebenarnya kan bisa, tetapi ini saat dituntut, ya mau nggak mau ya saya bagi. Sudah dinas kita bagi, keluarga juga kita atur, publik juga kita kasih. Kira-kira gitu Mas. Saya selalu begitu Mas. Saya kemarin itu sehari 8 kegiatan Mas. Pagi saya pemerintahan, siang saya sosialisasi tentang pilkada, sampai malam saya di Muharraman di Saleh, di Sarang saya Samiatin Piatu, dan semuanya itu minta saya harus hadir meskipun 1 menit atau 2 menit. Nah ini yang saya kesulitan. Cara menjaga kesehatan, iya. vitalitasnya dulu. Saya ini selalu Mas, enjoy Mas. Masalah-masalah yang menurut orang ini berat, bagi saya anggap kalau masalah duniawi ya tidak berat. Tapi kalau sudah masalah itu masalah ukhrawi, ini saya itu yang berat. Masalah duniawi ya sudah di masa ini sudah kita atur. Ya bisa sekarang bisa diselesaikan. Sebagai seorang public figure, apakah Mbak Hafid ini sikapnya dengan orang-orang yang dulu mengenal Mbak Hafid yang dulu dengan sekarang berubah? Apakah ada perubahan ataukah masih seperti dulu? Jadi kami berteman, kami bersaudara, itu saya tanamkan sejak awal. Berteman saya tidak hanya di dunia, saya ingin bertemu sampai akhir. Persaudaraan saya juga begitu Mas, saya persaudaraan di dunia sampai akhir. Jadi saya tidak pernah, saya usahakan jangan sampai saya ini melukai saudara atau teman yang sudah kami jalin dengan baik. Meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan saya, tapi saya merasa nyaman. Ini saya usaha begitu. Contoh misalnya saat ada pihak-pihak yang saya berjanji, saya tidak komit, saya tidak apa-apa Mas.
Tapi saya akan menjelaskan, saya menjadi di mana. Coba jelaskan saat itu. Saya jelaskan. Apa misalnya sampai saya tidak dapat janji, kan harus ada penjelasan. Artinya saya ingin clear. Saya berteman ini tidak hanya di dunia. Dengan misalnya, zaman semua kalau kayak aku tetap saya tidak merasa terganggu. Saya tidak akan saya merespon dia marah dengan saya pasti tidak akan marah dengan dia. Karena saya ingin berteman ini tidak hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhir. Persaudaraan juga begitu. Karena gitu Mas, itu sudah saya tanam sejak dulu. Jadi kalau ada orang ini dan itu hal yang biasa. Saya tidak akan komentari, saya ada respon negatif, positif. Ini yang sudah kami lakukan. Seperti hari ini saya berkeadaan ini kan dihabisi dari kawan-kawan saya, tenang-tenang saja, saya tidak merasa apa-apa. Apa yang saya inginkan? Ya saya langsung saja. Yang saya inginkan itu apa? Coba aku jelaskan. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, Mbak Hafid ini kan seorang bupati. Kalau boleh tahu dengan staf-stafnya, dengan bawahannya berapa? Jadi kami itu Mas, di dalam memimpin saya punya target-target. Ya. Saya punya target-target. Target inilah yang sudah kami sampaikan kepada anak buah. Saya tahun ini harus selesai ini, tahun ini harus selesai ini, dan alhamdulillah, jadi kan jangan sampai tergerus dengan di media yang tidak jelas. Datanglah ke BPS itu yang fakta bukan cerita gitu loh. Data resmi, fakta bukan cerita. Contohnya kemiskinan. Tahun 2016 kita itu masih berada di 19, sekian. Sekarang tinggal 14, sekian. Ada penurunan yang signifikan. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi 2016 kami dilantik dari pertama baru 5,2, sekarang 5,8, sempat 6,3. Padahal nasional 5,1, provinsi 5,3. Berarti kita di atas nasional dan provinsi. Ini faktanya. Faktanya begitu. Nah, kemudian pengelolaan keuangan daerah. Seumur-umur kan baru ini terdapat BTP. Ya, itu penghargaan yang luar biasa, yang bergengsi. Dulu sih saya namanya bukan top apanya yang top, masih top bekas supir bisnis. Mbak Hafid, dengan sebutan supir bisnis tadi ada perasaan minder nggak Pak? Enggak, saya malah pede ya Pak? Saya tidak ada persoalan. Saya ibarat saya ini kan suka dia suka jagung ya Mas. Masalah sekarang Pak? Maksudnya kan saya jangan suka, berarti aku biasa latih duit. Aku tidak, aku ya kok seneng ya orang. Aku latih duit ya susah ya orang. Sudah terbiasa kan, itu kan biasa saja. Sekarang jangan angan-angan duit 1 triliun Mas. Tuku sate sejenis nih Mas, 35.000 seketek. Aku juga bisa beli. Dan begitu Mas. Jadi kami tidak ada persoalan. Tapi kami tetap harus berusaha bagaimana kita ada peningkatan ekonomi, peningkatan sosial gitu. Jadi kalau saya tidak punya uang, biasa-biasa saja. Misalnya dulu memang tidak punya apa-apa gitu. Sekarang jadi bupati, ya biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan. Dalam capaian Mbak Hafid sampai sekarang ini, kira-kira apa sih yang belum dicapai oleh seorang Mbak Hafid? Saya ini terus terang saja punya cita-cita dulu membuat pondok pesantren. Kalau saya lembaga dunia sudah banyak, pernah muridnya sampai 700. Sekarang saya punya lembaga yang ada ini juga lembaga yang sudah kami pimpin. Saya ingin punya pesantren. Tapi sebenarnya tahun ini saya kan tidak mau jadi nyalon lagi loh. Oh gitu Pak? Tidak mau saya. Maunya saya ini mau mulai kritis pesantren. Jadi
Tapi karena saya selalu kader partai, ditugasi partai harus menjaga amanat ini, suka atau tidak suka, berat atau tidak berat, kami jalan. Berat mas, lagi berat mas, secara mental, moral, material, berat semua. Tidak hanya saya keluarga saya hancur semua, apalagi saya petahana, gampang cari celah. Contoh kemarin jalan Pandangan Sedan juga, padahal sudah kami rancang, sudah kami rencanakan. Nah malam mau tak lelang, pagi saya dapat surat dari Menko harus dihentikan untuk menangani corona. Itu kan pukulan berat bagi saya. Apa kata netizen, kata medsos, bupati, Rajunum, bupati, Rampeng Rakyat, bupati begitu mas, berat mas. Jadi tidak tahu kalau itu ada masalah. Tapi demikian saya berupaya mas, tetap saya carikan sumber yang lain. Akhirnya juga ini sudah dimulai mas. Bentar lagi jalan Sokul ini terus Kasreman juga ada pemenangnya. Ini tinggal masa tunggu sangga. Jadi insya Allah Kamis di SPK. Jadi kalau sudah SPK paling lama 14 hari sudah. Jadi gitu-gitu. Masyarakat kan seperti tandanya Mas Pak Desa Mantan juga tidak percaya. Oh bodoh nih bodoh gitu terus. Tidak tahu bahwa ada cerita ini sebetulnya sudah ditutup oleh Menko tidak boleh dilaksanakan. Tapi saya kan sudah janji sama masyarakat. Saya berupaya dengan sumber yang lain. Alhamdulillah dapat 1 miliar. Ini sudah dilelang di Kasreman itu. Sudah ada pemenangnya PT Laksana. Saya cek itu. Ini tinggal masa sanggah 5 hari. Jadi Kamis selesai. Masa tengah langsung tak suruh bagi SPK. Kalau sudah SPK maksimal 14 hari harus sudah dimulai. Ini tahapan-tahapannya begitu. Karena masyarakat tidak tahu itu. Nah, jadi seperti jalan Pamotan Pamotan Hidup sampai Sulang itu sudah anggarkan, Pak lebarkan. Terus Nganguk itu Waru sampai Nganguk, lebarkan 6 miliar. Tapi karena corona, ya ada sebagian masih saya mulai hanya 1 miliar. Jadi ini cara-cara yang sudah kami lakukan. Kalau ada orang bicara lamban dan sebagainya, memang pola pikir dan sistem yang dibangun seorang pimpinan kan beda-beda. Saya ini menenggalkan dari awal harus berkeadilan. Jadi kalau kue segini supaya adil, ini dapat, ini dapat. Saya di pucuk gunung masa gulai mas, jalannya cocokan kabeh, setulan kabeh mas. San Moro Suntri, pol pucuk gunung sama nomor nenggone di Pakis, pol pucuk gunung. Nenggone Siwalan Sukun, nenggone Candi Mulyo yang pucuk gunung. Nenggone mana? Umbo itu ya. Terus di ini yang terakhir kemarin cor-coran itu Dang Coyo sampai Ceriwe. Oh yang tembusan itu? Iya. Pacor mas, pacoran mas, semua mas. Memang saya tahun 4 di kota mas, lah kota kena corona. Jadi saya lampu 7 miliar itu saya mau arahkan ke kota 7 miliar, pangkas oleh corona. Terus jalan stasiun itu saya lebarkan, saya kasih trotoar biar kelihatan kota. Adalah corona. Pasar tak bangkong rakyat. Padahal orang bayar. Apa tadi menceritakan tentang kesibukan Wahabi yang begitu padat. Bahkan saya sendiri kadang kalau mau mengangan juga nggak nyandak. Kalau boleh tahu kegiatan Mbah Hafid, rutinitas Mbah Hafid setiap hari seperti apa Pak? Dari bangun tidur yang biasa dilakukan. Yang saya berlakukan saya bangun tidur, sholat subuh, kemudian saya mulai surat-surat, ya dari itu sampai 1 jam lah. Setelah itu saya sempatkan olahraga, setelah sholat asar sampai 1 jam, treadmill, jalan 5-6 kilo, itu terus kita siap untuk melayani masyarakat.
Mbak Fit, sekarang kan perkembangan medsos di bank itu pesatnya. Kalau boleh minta pendapat Mbak Fit tentang IRB. Ya, jadi RB ini sudah saya evaluasi dari awal sampai sekarang. Sangat bagus, adminnya terkendali, tidak semua orang bisa ngoceh di situ, tetapi kalimatnya sudah bisa kita baca, kita lihat, saya sopan kalau sedikit rumah saja. Jadi kelihatannya memang adminnya ini sudah profesional, tidak semua ditampilkan Dan sudah berbadan hukum. Inilah yang saya anggap cukup baik dan ini patut ditiru oleh kelompok orang. Kalau boleh ada pesan untuk netizen yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, Pak? Ya, saya pesan kita sadar bahwa kita sekarang sudah tidak bisa menunggu, karena harus komunikasi, transformasi informasi tidak bisa kita tunggu karena teknologi. Maka saya berharap semua masyarakat untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam media sosial. Jangan sampai mengganggu terhadap pendidikan orang lain, jangan sampai apalagi fitnah, itu sangat merugikan kita semua. Tidak hanya yang difitnah yang rugi, tapi yang rugi, yang memfitnah, yang mendengarkan fitnah itu rugi semua. Inilah kami pesankan. Terima kasih kepada RB yang selama ini sangat kami pantau, meskipun saya tidak aktif, tapi sekali-kali saya melihat bahkan di masa-masa krusial di pemerintahan saya ini, saya terus setiap subuh saya melihat yang namanya RB, saya lihat semua, dan alhamdulillah RB saya baik dari undang-undang ini bisa kita terima. Kalau ada kritikan yang kita membangun, kritikan yang melanjutkan, tidak melanjutkan yang tidak ada solusi. Inilah yang kita harapkan. Kira-kira begitu. Saya ini tidak anti kritik, saya justru senang dikritik. Saya ini kan tampil di berbagai media, misalnya di RB. Saya kan bicara sama masyarakat tiap hari sekali. Saya menantang maunya apa rakyat saya. Ini kan saya memberanikan diri. Saya bukan takut, saya justru malah mencari informasi, mencari keinginan masyarakat saya ini bagaimana. Ini kan bukti bahwa saya ini siap dikritik. Di situ juga pertanyaannya macam-macam, mintanya macam-macam, begitu. Saya tidak apa-apa. Termasuk di berhubung kemarin ya, Pak? Berhubung, iya. Dan responnya masyarakat juga luar biasa. Saya tidak masalah. Itu yang saya inginkan. Apa artinya kalau kamu membangun tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat? Gitu loh, Mas. Saya malah pembantu teman yang sinergi dan bermanfaat untuk masyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita ingin tahu, yang ingin kita korek dari seorang Mbak Hafid, tapi karena beliau ini sangat sibuk sekali, waktunya juga saat ini jadwal juga sangat numpuk, maka kita dengan sangat terpaksa kita akhiri acara perbincangan profil dan tokoh kali ini bersama Bapak Bupati Rembang, Bapak Abdul Hafid SPDI, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam program IRB yang lain masih bersama Bapak Abdul Hafid atau Mbak Hafid yang kita cintai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Mbah Darwinarno, ajeng lakar becik senajan cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.